لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Apabila saya sudah menetapkan jemaah haji tidak istiqoah, namun jemaah berusaha melakukan pemeriksaan ke dokter lain agar hasilnya dapat menjadi istiqoah, bagaimana sikap kami? Begini, jadi penentuan istitoah atau tidak istitoahnya itu ditetapkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh bupati atau kepala dinas. Jadi yang paling berhak menentukan istitoah atau tidak istitoahnya jamaah haji itu adalah tim, bukan dokter swasta atau dokter lainnya. Boleh saja seorang dokter memberikan atau meminta pertimbangan dari dokter lain, tetapi keputusan tetap ada di dokter pemeriksa tersebut. Lalu bagaimana sikap saya jika setelah melaksanakan pemeriksaan jemaah haji dan hasil kesimpulannya ditetapkan tidak istiqoah? Saya mendapat tekanan dari berbagai pihak pada waktu pelunasan agar dapat dirubah jadi istiqoah. Dokter itu memiliki kewenangan, tim kesehatan memiliki kewenangan dan dilindungi oleh undang-undang dan juga peraturan menteri. Jadi kita nggak perlu khawatir karena jamaah haji kita semakin hari juga semakin baik dan semakin pintar. Dia paham betul kalau dirinya tidak memenuhi syarat istitoah atau tidak. Oleh sebab itu, kita terus berupaya memberikan sosialisasi kepada jamaah haji. Saya kira kalau jamaah haji itu lebih memahami tentang kaidah-kaidah Islam, mereka juga akan paham betul kalau tidak memenuhi syarat istitoah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk tidak berhaji. Kami sudah menetapkan jemaah istiqoah dengan pendampingan atau pendampingan orang. Namun tidak ada anggota keluarga yang memenuhi syarat administrasi untuk jadi pendamping. Kami diminta untuk menetapkan jemaah haji tersebut jadi tidak istiqoah agar dapat mengikuti proses pelunasan tahun berikutnya dengan anggota keluarga yang memenuhi syarat administrasi. Bagaimana sikap kami, Pak? Begini ya, jadi kalau jamaah haji itu sudah ditetapkan memenuhi syarat dengan pendampingan, maka tugas dari Kementerian Kesehatan atau para dokter sudah cukup di situ. Memang kita harapkan ada pendamping, tetapi pendamping ini tentu menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Siapa yang akan mendampingi itu? Biasanya jamaah haji nggak sendirian. Biasanya mereka memiliki keluarganya. Nah, kalau jamaah haji berangkat dengan pendampingan dan tidak ada keluarganya, maka itu harus dititipkan oleh rombongannya atau regunya, dan dokter sudah harus tahu, TKHI harus tahu bahwa ada jemaah yang memang harus dengan pendampingan tapi berangkat sendiri. Dan ini memang menjadi kendala sering kita dapati di kabupaten kota. Namun apabila kita sampaikan kepada Kementerian Agama, kita sampaikan bahwa ini ada jemaah dengan pendamping, dan itu bisa ada solusinya, maka akan ada pendamping dari pihak keluarga tersebut. Tidak boleh kita merubah, saya ulangi lagi, tidak boleh kita merubah hasil diagnosis kita. Apakah itu memenuhi syarat dengan pendampingan atau tidak memenuhi syarat, tidak boleh berubah. Jadi apapun, apakah itu tekanan dari mana-mana, itu saya kira tidak mungkin mereka bisa menang apabila tekanan-tekanan tersebut sifatnya negatif. Karena seorang dokter itu hampir sama tugasnya dengan hakim, menentukan diagnosis tersebut. Maka tentukanlah diagnosisnya. Jika ada hambatan-hambatan, kita komunikasikan dengan dinas kesehatan. Kita komunikasikan dengan kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Saya yakin kita semua, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, memiliki visi dan misi yang sama untuk pelayanan kepada jamaah. Kita tahu bahwa jamaah haji merindukan tanah suci, tetapi kondisi kesehatannya juga menjadi pertimbangan. Karena di dalam undang-undang dijelaskan juga
bahwa syarat untuk berhaji antara lain memenuhi syarat kesehatan. Bagaimana menyikapi jemaah haji yang sedang hamil tetapi tetap memaksa ingin divaksin meningitis meningokokus dan bersedia menanggung segala risikonya karena mau berangkat? Apa yang harus dilakukan? Begini, wanita hamil itu sampai saat ini dianggap kontraindikasi di vaksin meningitis meningokokus. Jadi pada jamaah haji atau calon jamaah haji yang memang mengalami hamil tentu tidak akan diberikan vaksin. Maka apalagi resikonya setelah itu? Tidak bisa diproses administrasi visanya. Sebaiknya jamaah haji yang hamil ini bisa sabar dan menunggu ke pemberangkatan tahun berikutnya. Jangan sampai kita mau berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang baik tapi digunakan cara-cara yang kurang baik. Nah, ini yang ingin selalu saya sampaikan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, bahwa kehamilan itu tidak menyebabkan jamaah haji itu tertunda. Dalam arti tertunda selama-lamanya ya. Dalam arti dia tidak bisa berangkat, tidak memenuhi syarat istiqoah, bukan itu. Tetapi sementara. Oleh sebab itu memang tidak bisa jamaah haji disuntik vaksin meningitis meningokokus dalam keadaan hamil. 1 bulan setelah melaksanakan pelunasan, kondisi kesehatan jemaah tersebut menurun, bahkan menjadi tidak istiqoah. Misalnya karena gagal ginjal dan harus hemodialisis seminggu 2 kali. Apa yang harus kami lakukan menjelang keberangkatan? Begini, kalau jamaah haji Indonesia itu sudah ditetapkan memenuhi syarat istiqoah atau memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan, kemudian dia membayar. Setelah membayar, dalam menunggu keberangkatannya beliau sakit tambah parah, misalnya cuci darah, maka orang tersebut harus tetap diberangkatkan. Karena memang Permenkes 1516 itu mengatur jamaah haji yang memenuhi syarat, kemudian sudah dipanggil dan melunasi, maka dia harus kita berangkatkan. Jumlahnya nggak banyak. Kita perbaiki dulu kondisinya sebelum berangkat ke Saudi, di embarkasi biasanya HB-nya turun. Kita naikkan HB, kemudian mereka berangkat dan harus kita kawal. Memang resikonya sangat riskan bagi jamaah haji yang cuci darah berangkat ke sana. Nah, yang jadi persoalan adalah ada sebagian kecil jamaah haji Indonesia sengaja menunda cuci darahnya. Kemudian dia melunasi dengan harapan dia bisa berangkat, dan ini fatal untuk kesehatannya. Tidak ada gunanya akhirnya. Sama sekali tidak berguna. Tidak ada manfaatnya sama sekali, niatnya baik, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik. Maksud dari pemerintah adalah hanya satu, melindungi jamaah ini. Dan juga agama juga saya kira sudah paham semua, jika niatnya sudah baik, maka mereka juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah belum melakukan pemeriksaan kesehatan, tetapi sudah melunasi. Bagaimana sikap kami, Pak? Begini, memang ada beberapa kasus ya, itu jamaah haji belum periksa tapi sudah melunasi. Jumlahnya sedikit, dan itu pada kondisi-kondisi pada saat COVID waktu itu. Nah, bagaimana sikapnya? Maka sikapnya adalah kita harus sampaikan ke jamaah, harus dilakukan pemeriksaan dan vaksin meningitis meningokokus. Karena walaupun mereka sudah melunasi, tetapi belum divaksin, maka tidak akan ada proses visanya. Nah, ini yang sangat-sangat penting kepada seluruh petugas di kabupaten kota. Jika ada yang menerima kondisi seperti ini, menghadapi kondisi seperti ini, maka yang pertama sampaikan ke jamaah, ayo periksa, ayo vaksin. Karena tidak mungkin juga orang divaksin tanpa diperiksa. Jadi ini hal yang ada, tetapi bisa diselesaikan secara baik-baik. Hasil penetapan istiqoah jemaah haji atas nama Tuan X di Puskesmas A dinyatakan tidak istiqoah.
Pada saat pelunasan, jemaah tersebut memeriksakan kembali kesehatannya di Puskesmas B. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi gini, jamaah tersebut boleh aja periksa ke Puskesmas B untuk ngecek lagi. Cuman jangan punya tendensi untuk merubah diagnosis. Ini yang nggak boleh. Saya selalu bilang kepada seluruh petugas kesehatan, kepada seluruh dokter-dokter pemeriksa, lakukan pemeriksa sebenar-benarnya, kemudian tetapkan sebenar-benarnya juga. Karena ini melayani tamu Allah. Kalau kita melakukan suatu perubahan, berarti kita menzolimi mereka. Orang yang tidak layak, kita nyatakan layak. Wah, itu bahaya. Kasihan jamaah haji di sana. Banyak orang yang nggak ngerti bagaimana prosesi ibadah di Saudi dengan kondisi lingkungan yang berbeda, kemudian dengan kondisi alam yang berbeda, sosial berbeda, semua berbeda. Belum lagi ibadah haji ini 90% melibatkan aktivitas fisik. Jadi memang kondisi kesehatannya menjadi hal yang penting di sini. Boleh diperiksa, tetapi penetapan adalah penetapan. Jangan sampai punya tendensi yang lain. Periksa ke Puskesmas B dengan tujuan untuk hasilnya mungkin bisa berubah. Nah, jamaah haji Indonesia sebaiknya lebih legowo dalam bahasa Jawa. Bahwa Allah itu maha adil, maha pengasih dan maha penyayang. Bagi jamaah haji yang tidak memenuhi syarat istiqoah sebenarnya tidak wajib baginya, tidak ada kepaksaan untuk itu. Itu tanda kemaha sayangnya Allah kepada seluruh umat manusia. Penyelenggaraan kesehatan haji mulai di puskesmas, kemudian provinsi sampai di Saudi merupakan satu kesatuan yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu seluruh pengelola program harus baca, harus banyak mengetahui apa itu undang-undang tentang haji, Permenkes, surat edaran menteri dan sebagainya. Karena haji sehat, haji mabrur.